Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTubers, kembali lagi bertemu dengan saya di sini di Dayeng Dayat Saja Channel. Kembali kita akan membahas seputar masalah pertanahan yang tentunya agar kawan-kawan semua menjadi tahu tentang seluk-beluk aturan seputar tanah dan bangunan, sehingga terhindar dari masalah yang merugikan nantinya. Saksikan terus video ini ya. Baik kawan-kawan, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa saja yang harus hadir dalam pengukuran tanah di lapangan. Video ini saya buat karena masuknya beberapa pertanyaan dari kawan-kawan tentang siapa saja dan bagaimana cara pengukuran tanah, baik bagi pembeli tanah ataupun pembeli bangunan. Sebenarnya kalau kita datang ke kantor BPN, semua sudah ada penjelasannya. Kita tinggal datang, tanya pada petugas di sana, nanti akan ditunjukkan prosedur dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk permohonan pengukuran tanah. Satu hal yang paling penting adalah bahwa pengecekan tanah ini sangat penting karena pada faktanya tidak jarang sebagian orang tidak mau memeriksa dengan baik riwayat tanah yang akan dibelinya. Ya, seperti membeli kucing dalam karung nanti jadinya. Dan ujung-ujungnya kawan-kawan akan terjebak pada permasalahan tanah yang secara umum cukup pelik dan memakan waktu. Oleh karenanya, saran saya, kawan-kawan sebelum membeli tanah sangatlah penting untuk melakukan pengecekan riwayat tanah yang akan dibeli. Jadi, setelah Anda merencanakan akan melakukan pembelian tanah, persiapkan betul-betul langkah-langkah yang akan kawan-kawan lakukan. Apa saja langkah-langkah itu? Baik, yang pertama, rencanakan untuk melakukan atau proses pembelian di depan PPAT yang tentunya harus dihadiri oleh para saksi nantinya. Dan jangan lupa pastikan bahwa tanah tersebut memang dimiliki secara sah oleh penjual. Yang kedua, cek benar-benar riwayat tanah tersebut, baik itu adanya peralihan atau apapun itu yang pernah terjadi terhadap tanah tersebut. Dan pastikan terbebas dari sengketa. Nah, setelah semua Anda pastikan dengan benar, lanjut yang ketiga. Silahkan datang ke kantor BPN untuk memohonkan pengecekan terhadap sertifikat tanah tersebut. Jika sudah bersertifikat dan memohonkan untuk dilakukannya pengukuran atau pengukuran kembali untuk memastikan luas dan batasan-batasan tanah yang akan kawan-kawan beli. Dan yang keempat, siapa saja yang harus hadir dalam pengukuran tanah tersebut? Jadi, kawan-kawan yang harus hadir dalam kegiatan pengukuran kembali atau pengukuran ulang tersebut ketika sudah dijadwalkan oleh petugas dari BPN, yakni kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Kemudian juga saksi-saksi baik dari ketua RT atau RW setempat, pegawai kantor desa atau kelurahan ataupun kecamatan. Dan juga tentunya pemilik tanah atau lahan yang berbatasan langsung dengan tanah yang kawan-kawan akan beli. Usahakan agar saat pengukuran di lapangan ini semua yang hadir harus ikut menyaksikan apa yang dilakukan petugas dan saat menetapkan batas-batas apakah sudah sesuai atau ada koreksi, sehingga nantinya ini menghindarkan terjadinya permasalahan di kemudian hari. Setelah pengukuran nantinya selesai, kawan-kawan tinggal menunggu hasil pengukurannya dari BPN yang akan diberitahu oleh petugas dari BPN nantinya. Saya berharap kepada kawan-kawan semua tidak lagi menemukan permasalahan terutama di dalam pengukuran tanah kawan-kawan yang akan ataupun dibeli nantinya. Oke kawan-kawan, demikian penjelasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe ya, agar kawan-kawan bisa mendapatkan perkembangan info-info dari saya. Silahkan like, komen, dan share jika bermanfaat.
Jika kalian punya ide-ide pembahasan atau contoh kasus, silahkan komentar, dan jika bermanfaat, semoga saya bisa membuat bahasan videonya. Demikian penjelasan saya akhiri dengan ucapan Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.